يرزقنا إخلاصا فيه و وعلما نافعا وعملا صالحا وقبولا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا وحياة طيبة حياة سعيدة كما نشفي على العافية كما البركة كما الاستقامة كما الإيمان بجاه المصطفى خير البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Baik, sebelum saya memulai materinya, jadi teman-teman mungkin barangkali untuk kali berikutnya, untuk moderatornya, komunikasi dulu mungkin ya dengan Maili, karena memang saya tidak mau menghilangkan satu paragraf sekalipun dari kitab yang kita pelajari ini. Jadi di pertemuan kita yang terakhir kemarin itu kan kita masih belum tuntas juga membahas tentang hak-hak seorang istri kepada suami. Jadi ini masih saya harus teruskan beberapa hak istri kepada suami. Insya Allah ini kali terakhir, di pertemuan besok insya Allah kita sudah menuju ke hak seorang suami kepada istri gitu ya. Jadi tapi sebelum kita membahas mengenai masuk ke dalam kitab, saya mungkin memberi prolog dulu. Jadi jadi sebenarnya tujuan dari rumah tangga itu sebenarnya apa? Tujuan dari rumah tangga itu sebenarnya karena di dalam hadis ya ayyuhas syabab man istata'a ilaikumul ba'ah falyatazawwaj gitu ya. Falyatazawwaj fa innahu, jadi bagi seorang orang jomblo yang memang dia mampu maka menikahlah gitu ya. Tapi kalau misalnya memang dalam kondisi yang belum mampu secara materi, belum mampu secara rohani, belum punya kesiapan, maka baiknya bagi kalian untuk berpuasa gitu ya. Maka baiknya bagi kalian untuk berpuasa karena itu bisa menahan syahwat dan juga bisa menahan pandangan kalian. Ada Sayyidina Ali mengatakan, barang siapa pemuda yang tidak bisa menjaga matanya, maka tidak ada harga pada hatinya. Jadi memang dalam urusan rumah tangga ini memang yang paling dipentingkan adalah kesiapan secara zahir dan batin. Tidak kemudian menjadi parameter usia berapa, parameter sudah lulus, sudah menikah, sudah usia berapa, sudah dirasani tetangga kah atau seperti apa, itu bukan menjadi parameter. Yang menjadi parameter adalah kesiapan secara zahir dan batin, dan itu masing-masing orang punya parameter yang berbeda-beda ya. Bahkan untuk memilih, kalau misalnya ada kitab itu ulama-ulama yang memilih untuk jomblo, itu juga ada gitu ya. Jadi karena menikah itu sejatinya adalah sesuatu yang menambah kemanfaatan. Menurut ulama-ulama yang memilih jomblo, itu mereka mendefinisikan pernikahan itu sebagai sesuatu yang melekat pada diri mereka dan memberikan kemanfaatan. Sehingga ada yang mengartikan, saya cukup menikahi buku saya, itu saya sudah menikah gitu. Karena saya sudah bermanfaat dengan buku saya dan ilmu saya. Ada yang mengatakan, kalau saya menikah itu akan mengurangi pahala saya dalam beribadah. Itu keyakinan mereka, sehingga mereka memilih untuk menjadi abid bandingkan menjadi orang yang menikah, seperti itu. Maka menikah di sini menurut para ulama itu juga bermacam-macam. Ada yang memang mengatakan falyatazawwaj di sini memang jelas harus suami dan istri. Ada yang mengatakan menikah dengan sesuatu yang dia gandrungi, dia dan menjadikan kemanfaatan bagi hidupnya, seperti itu. Lah terus bagaimana nih kalau misalnya ternyata setelah menikah malah dia bukan malah maslahat tapi mafsadat. Pernikahannya tidak dengan rambu-rambu agama, pernikahannya juga tidak atas restu orang tua, tidak dengan, nah itu maka menjadi kembali ke yang tadi, maka parameter apa yang kamu pakai. Kalau parameter kamu agama, maka kamu akan mendahulukan agama gitu ya, maka kamu akan mendahulukan agama dan kemanfaatan dibandingkan dengan parameter omongan tetangga atau omongan orang tua begitu ya. Jadi harus dilihat dulu kons atau tuh dalam definisi di pernikahan itu dulu yang harus dikencangi, diperhatikan seperti itu. Jadi jangan asal nikah karena mau, tapi harus karena kita siap gitu ya. Jadi seperti yang saya katakan juga di feed saya itu kan, tafakkahu qabla an tazawwaju wa tafakkahu qabla an tusawwadu gitu ya.
belajarlah, pahamlah dulu kamu sebelum kamu menikah. Jadi pelajari dulu ilmu-ilmu pernikahan, seperti yang saya katakan di awal dulu, ilmu pernikahan itu apakah seputar pernikahan saja? Tidak, tapi integrated. Ada ilmu pranikah, ilmu kesetaraan, kemudian juga ada ilmu parenting di dalamnya. 3 ilmu ini harus dipelajari. Jadi tafakkahu qabla an tazawwaju, menikahlah setelah kamu belajar, dan menjadilah pemimpin kalau kamu sudah belajar juga gitu. Apalagi bagi seorang imam, apalagi bagi seorang imam tentu harus lebih belajar lagi begitu. Oke, jadi teman-teman kita masih di dalam materi yang terakhir dalam hukukuz zaujah, hukukuz zaujah al-wajibah ala zauj. Jadi di sini ada sebuah cerita yang mengisyaratkan tentang cerita ini tentang bagaimana butuhnya kebahagiaan dua-duanya gitu ya. Jadi di dalam pernikahan itu tidak boleh ada yang saling menafikan satu sama lain. Kedua-duanya harus tumbuh bersama, kedua-duanya harus punya mimpi bersama, mimpi dijunjung bersama seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau ke presiden itu kan ibaratnya kalau misalnya kita presiden itu kan nggak mungkin kita berangkatnya itu sendirian, kok koyok luntang, lantung koyok wong gak duwe bolo kayak gitu ya. Jadi kalau mau ke presiden kita aja mesti ngajak-ngajak orang, minimal 1 orang, kita berdua seperti itu, karena kita juga grogi, kita ndredeg. Apalagi ini kita mau bertemu dengan Tuhan kita nanti, masa kita sendirian gitu kan, nggak nyaman gitu kan. Jadi ya sebisa mungkin memang menghadap Allah juga nanti berdua gitu ya. Meskipun ada meskipun memang nanti dijamin memang oleh Rasulullah dalam sebuah hadis memang mengatakan bahwa nanti ketika kalian para jomblo-jomblo yang nanti kalian jomblo ini akan satu komando dari Sayyidina Hasan dan Husain, itu mereka nanti kalau misalnya ya kok merana jomblonya sampai sengsara sampai mati. Nah itu nanti di surga nanti mereka akan mendapatkan pasangan suci gitu, bukan kemudian namanya suci, bukan. Jadi pasangan pasangan suci gitu ya, pasangan yang memang dari bidadari yang memang tidak pernah tersentuh sedikit pun gitu, nanti akan didapatkan. Tapi jangan menjadi orientasi hidup begitu ya, karena memang Rasulullah sangat sangat tidak menyarankan tabatul. Tabatul itu melajang atau membujang seumur hidup, itu tidak disarankan oleh Rasulullah. Oke. Jadi ada sebuah cerita, ada seorang soleh yang dia terbiasa mengunjungi temannya yang soleh di tempat lain, di daerah yang lain. Jadi dia mau mendatangi temannya, mau ibaratnya kayak mau main-main kayak gitu ya. Mau main seperti cerita yang sebelumnya ketika salah seorang orang soleh, orang sahabat yang ingin sowan kepada Sayyidina Umar untuk sambat gitu ya, ternyata disambati balik gitu ya. Nah, kalau yang ini juga begitu. Jadi dia orang soleh, dia ingin mengunjungi temannya yang juga soleh di belahan lain, tempat lain seperti itu. Nah, kemudian setelah mengetuk pintu dari rumahnya temannya ini, ternyata yang muncul istrinya. Ternyata yang muncul istri dari temannya. Kemudian ditanya oleh si istri ini, "Kamu siapa?" gitu. "Kamu siapa? Aku kok nggak pernah kenal kamu." "Oh, aku ini temannya suami kamu." gitu. Kemudian apa yang dijawab sama si istri ini? "Oh, suami saya lagi pergi, itu dia cari cari kayu bakar. Tak dungakno semoga pokoknya semua sumpah serapah dia keluarkan, pisuan, marah-marah dia keluarkan, yang kira-kira dia itu sudah nggak mengharapkan suaminya kembali, seperti itu. Nah, akhirnya kemudian si temannya ini tadi, karena memang tujuannya dari jauh ingin ketemu dengan temannya, akhirnya dia menunggu. Dia menunggu di teras lah kira-kira begitu ya, mungkin sambil jagongan atau seperti apa. Dia duduk-duduk di situ. Tidak lama kemudian si temannya ini tadi datang dari arah hutan. Dia itu ternyata bawa kayu bakar, yang kayu bakarnya tidak dia bawa sendiri, tapi dibawakan oleh singa. Jadi kayu bakarnya ini dibawain sama singa. Singa dari dalam hutan itu diperbantukan oleh Allah, ditugaskan oleh Allah untuk membantu si laki-laki ini tadi membawakan kayu yang diutus oleh istrinya. Nah, kemudian
Nah, kemudian takjublah si si temannya ini tadi. Kemudian setelah bertamu, kemudian dikasih suguhan dan sebagainya, pulanglah teman yang berkunjung tadi. Dia pulang dengan penuh ketakjuban melihat, tapi tidak sempat berkata-kata seperti apa karena sudah takjub begitu ya. Akhirnya kemudian setelah itu beberapa waktu kemudian si teman ini tadi kemudian beberapa bulan kemudian si temannya ini tadi ingin berkunjung lagi, ingin melihat kondisi temannya ini seperti apa. Kemudian setelah ditemui, diketuklah pintunya, mungkin nggak beberapa bulan nih, beberapa tahun gitu ya. Kemudian diketuklah pintunya. Nah, ternyata yang muncul malah bukan perempuan yang dulu, ada perempuan lagi, tapi dia mengatakan dia istrinya gitu ya. Saya istrinya teman kamu gitu. Dan setelah ditemui dia ramah, si istri tadi ramah, kemudian disuguhi makanan sambil menunggu temannya ngambil kayu bakar dari hutan. Nah, ketika tidak lama kemudian temannya ini datang dari arah hutan membawa kayu tapi disanggul sendiri, dibawa sendiri gitu kayunya. Kayunya dibawa sendiri, tidak seperti yang kondisi sebelumnya. Kondisi yang sebelumnya kayunya dibawakan oleh singa. Penasaran, kamu ini kenapa kok dulu kamu sampai sesakti itu kamu dibawakan kayu bakarnya oleh singa. Sekarang kamu kok bawa sendiri, ini kenapa gitu kan. Kemudian apa yang dijawab, apa kata dari teman yang soleh tadi? Ya akhi, tuwfiyat tilka syarsah wa kuntu sabirun ala syu'umiha. Wahai temanku, sudah meninggal dulu tuh yang istri saya yang kasar itu, yang gak enak ngomongnya itu sudah meninggal. Nah, dulu saya sabar menghadapi dia. Karena kesabaran saya, akhirnya kemudian memantik keprihatinan Allah kepada saya. Akhirnya Allah prihatin melihat saya. Akhirnya Allah itu perbantukan singa. Singa ditaklukkan oleh Allah, ditundukkan oleh Allah untuk membawakan kayu bakar. Membawakan kayu bakar untuk saya. Karena waktu itu saya sabar. Makanya ada kata-kata kan begitu. Kalau mau jadi wali, salah satu jalur wali suami itu lewat omelannya istri. Begitu ya katanya ya. Tapi ya bisa berlaku sebaliknya juga. Istri juga bisa jadi wali kalau misalnya suaminya juga kasar gitu ya. Tapi ya semoga kita dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Tidak perlu jadi wali lah, kita bisa tenang dan bahagia gitu ya. Nah, kemudian akhirnya setelah si istri yang kasar tadi meninggal, kemudian dia menikah lagi. Dia memperistri orang lain dan istrinya ini ternyata baik, sabar, dan dia bahagia dengan adanya si istri tadi. Bahagia dengan kondisi istri tadi sehingga dalam kondisi disuruh apapun dia bahagia, tidak sambat kepada Allah, tidak memerlukan kesabaran karena dia dalam kondisi yang bahagia, dia rela dimintain tolong apapun karena si istri telah memberikan hak kebahagiaan kepada si suaminya gitu. Jadi akhirnya makanya sudah dihilangkan tunduknya singa ini, dia akhirnya memanggul sendiri kayunya, tapi dengan hati yang bahagia, tidak dalam kondisi hati yang sambat dan sabar, sehingga akhirnya membutuhkan pertolongan Allah begitu. Jadi intinya di sini apa teman-teman? Intinya di sini adalah ketika seorang suami bisa sabar pada perilaku istri, maka dia akan mendapatkan sesuatu di luar bahkan kadang di luar nalar gitu ya. Kalau bahasanya anak sekarang di luar naila gitu ya katanya. Saya juga nggak paham kok iso di luar naila gitu apa. Jadi eh wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha gitu ya. Kalau misalnya kita sudah melakukan sholat dan kita sabar untuk melakukan hal-hal yang terjadi di dalam hidup kita, maka insya Allah kita akan mendapatkan rezeki min haitsu la yahtasib. Rezeki itu macam-macam. Rezeki bisa berupa anak yang memang kita karena kita sabar anak kita menjadi baik, karena kita sabar atas perilaku istri kita mendapatkan rezeki yang baik, karena kita sabar atas perilaku istri kita mendapatkan pekerjaan yang baik seperti itu.
Saya selalu mengatakan kalau misalnya di dalam hidup kita itu pasti ada namanya hukum kuantitas penderitaan gitu ya. Jadi tidak boleh kita kemudian terlalu fokus kepada penderitaan kita dan kita fokus pada nikmat orang lain, itu akan memunculkan kita putus asa pada nikmat Allah. Jadi ketika kita mendapatkan nikmat ya kita syukuri, nikmat orang lain pun kita kita perlihatkan rasa senang kita. Nah, tapi yang perlu diperhatikan adalah ya tadi ya ketika, kita sebaiknya kita berbahagia atas sakit kita, berbahagia pula atas bahagia kita, begitu ya. Jadi, kok tidak adil sekali kita bahagia, ketika diberi nikmat, tapi tidak bahagia ketika diberi nikmat sakit, kan seperti itu. Nggih, jadi, seperti itu. Jadi dalam hukum kuantitas penderitaan itu kan berbunyi, setiap manusia itu akan mendapatkan kebahagiaan dan penderitaan yang seimbang. Ya, inna ma'al usri yusra gitu ya. Jadi pasti akan seimbang. Kalau misalnya memang sama Allah itu dikasih penderitaan di awal hidup dia, selama dia hidup awal-awal itu semua dikasih penderitaan, maka tinggal menunggu insya Allah di akhir hidup kita hanya ya, tinggal memetik kebahagiaan gitu. Begitu juga kalau misalnya ada orang yang kebahagiaannya dicicil oleh Allah, dicicil sedikit-sedikit kebahagiaannya, maka penderitaannya pun juga sedikit-sedikit masuk ke dalam hidupnya seperti itu. Jadi jangan pernah kita melihat kok kayak kayak kita itu misui Allah gitu loh kalau misalnya kita merasa hidup ini tidak adil. Justru ketidakadilan dalam hidup itu adil gitu ya. Oke, baik. Kemudian pada paragraf yang berikutnya menerangkan kembali seperti yang saya ulas, seharusnya bab ini itu masuk ke dalam kewajiban si istri gitu, tapi kenapa munculnya dalam hak istri. Baik, eh wajib bagi bukan wajib, boleh nggih, boleh, tapi tentu ada step-step sebelumnya bagaimana cara mengajari. Boleh bagi seorang suami untuk memukul istrinya ketika si istri ini meninggalkan berias, ketika memang suaminya ini membutuhkan, menginginkan. Tapi ini kembali lagi kepada subjektivitas masing-masing suami gitu ya. Ada suami yang menyukai istrinya berias di rumah, ada yang tidak. Tapi non sewu teman-teman, ada yang kemudian suami itu menjadikan istrinya itu sebagai objek tontonan. Ada yang seperti itu. Menjadikan istrinya sebagai objek prestis bagi seorang suami begitu ya. Jadi saya mau mencari istri yang memang cantik yang pantaslah saya ajak untuk nongkrong sama teman-teman saya lah. Akhirnya menjadinya niatnya untuk mencari pernikahan yang barokah itu malah tidak kena gitu. Ya kamu hanya akan mendapat istri yang cantik begitu, tapi tidak akan mendapatkan istri yang solihah yang membahagiakan begitu. Nah ada kan yang memang begitu gitu. Neng kalau cuma bercanda aja ya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa, nggak masalah kalau misalnya sekedar bercanda. Eh anu lah enggak wes enggak karo sing iku ngisin-ngisin di keundangan misalnya ya enggak gitu juga tapi ya. Jadi eh dalam urusan-urusan yang akan saya sampaikan di sini itu sebaiknya tetap ada kesepakatan dan makanya disinilah poin untuk ta'aruf, poin untuk saling mengenal dan mengenal itu proses yang sampai mati. Tidak bisa kemudian 10 tahun cukuplah saya mengenal suami saya seperti apa, enggak bisa juga. Sudah saya sampaikan di awal kan. Jadi dalam urusannya apa namanya dandan dan sebagainya itu tergantung dalam kondisi suami. Suami itu termasuk mungkin kita kalau misalnya nggak ingin bertanya kepada suami kita lihat ibunya seperti apa. Kalau memang dia suka dengan gaya ibunya maka ya kita meniru gaya ibunya gitu ya. Kalau maaf ya karena sambil belanja ini. Oke,
Jadi subjektif nggih kalau urusan-urusan yang seperti ini, ada suami yang agak posesif, wah istrinya ndak boleh dandan sedikit pun misalnya, "Kamu jangan dandan," gitu. Tapi teman-teman kayak gini tuh bisa dicari loh, ketika di ta'aruf itu bisa kok diketahui, oh ini posesif gitu. Kamu kalau misalnya orang yang merasa, "Oh, aku suka kayak queen gitu, aku suka diperlakukan seperti ratu yang memang harus ada di rumah, nggak boleh kemana mana aku suka karena aku orangnya mageran." Ya sudah cari suami yang seperti ini gitu. Kalau misalnya kamu orangnya orang yang tidak orang yang inklusif, kamu orang yang apa, ekstrovert, ekstra ekstrovert gitu misalnya, terus kamu punya suami yang tipikal posesif, ya silahkan kamu cari yang lainnya gitu ya. Intinya kita itu bisa memilih, kita juga bisa dipilih, tapi jangan pilih-pilih gitu ya. Semua serahkan kepada Allah, diistikharoi. Kemudian juga boleh, apa namanya, boleh kita melakukan, apa ya, mungkin bukan mukul ya, tapi lebih pada menegur. Boleh seorang suami itu menegur seorang istri apabila tarkul ijabah ilal firosh, ketika dia menolak untuk diajak berhubungan dengan suaminya. Dulu, lah terus gimana kalau misalnya itu berlaku kepada si suami, misalnya suami menolak. Sama ya teman-teman, antara suami dan istri ini sama-sama harus, punya pemahaman yang sama dalam urusan ini. Karena suami juga bisa capek, istri pun juga bisa capek gitu ya. Jadi tidak boleh kemudian saling, menafikan kebutuhan, individu masing-masing begitu ya. Jadi, bolehkah kalau misalnya saya harus berbohong demi posisi saya yang capek seperti itu, nggih. Atau nggih, intinya hal-hal seperti ini sangat bisa dikompromikan. Cuma ya jangan terlalu frontal gitu saja untuk, menolak dan sebagainya. Kita harus belajar untuk bagaimana cara untuk mengolah komunikasi dengan baik. Terus kemudian juga, apabila keluar dari rumah tanpa izinnya, hal-hal seperti ini pun juga bisa dikomunikasikan. Saya boleh seperti apa, saya ndak boleh seperti apa. Begitu pula dengan suami, sampean juga harus memberitahu, "Mas, aku nggak suka kalau sampean kayak gini, aku sukanya sampean seperti ini," gitu. Itu hal-hal yang bisa dikomunikasikan. Jadi ini intinya adalah hal-hal yang perlu dikomunikasikan dalam ta'aruf atau juga dalam awal-awal pernikahan gitu ya, apa saja. Yang pertama mungkin apakah, pasangan kita suka kita berias atau tidak, kemudian style-nya yang saling disukai itu seperti apa. Seorang istri pun juga harus harus menanyakan itu kepada si suami, suami pun juga harus bertanya kepada istri, "Kamu sukanya aku style-nya kayak apa?" Gitu. Kalau Gus itu tanya ke saya, "Ma, aku kalau misalnya pakai sarung sama pakai sepatu gitu bagus nggak?" "Oh bagus, pokoknya sarungnya yang bagus," gitu. Jadi saya yang memilihkan. Misalnya kan sekarang kan ada tuh ya tren hari Jumat, istri yang memilihkan baju kayak gitu-gitu. Nggih. Termasuk begini juga, kemarin di hadis ada ayyut'imaha idza ta'ima wa ayyaksuha idza tasa. Kan kemarin juga kalau misalnya suami pakai baju brand apa, maka si istri juga kalau bisa diusahakan setara dengan itu, gitu kan. Jadi suami dan istri ini harus setara. Makanan yang dimakan suami juga dimakan istri, pakaian yang dipakai suami juga harus setara dengan punyanya istri. Nah, kemudian juga, kalau keluar dari rumah pun juga bisa dikompromikan, dipertanyakan dengan enak. Kalau misalnya suami memang saklek kepada urusan agama dan tidak memperbolehkan sama sekali istri untuk keluar dari rumahnya tanpa izinnya, maka kita harus memperlakukan itu dengan benar, gitu ya. Jadi termasuk saya pun begitu, kalau misalnya Gus misal ke luar negeri, saya ya komunikasi lewat, ke Gus ya via telepon, via WA, "Golo hari ini mau keluar ke sini 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 dengan supir ini, ditemani ini," saya matur. Meskipun itu di negeri yang berbeda, tetap harus komunikasi dengan baik. Terus kemudian boleh juga menegur si istri apabila istri asal memukul anak yang belum cukup umur. Ketika nangis, nggih. Ini kan banyak sekali ya teman-teman nggih kejadian-kejadian yang sangat, miris sekali seorang ibu yang kemudian nilai sifat keibuannya kemudian pupus karena penyakit-penyakit psikis seperti, apa namanya, pos postmaternal syndrome, apalah itu namanya ya. Kan banyak orang-orang yang kena sindrom baby blues setelah melahirkan dan sebagainya. Seringkali teman-teman, setelah melahirkan itu ada perasaan-perasaan apalagi bagi seorang ibu baru ya, perasaan-perasaan yang merasa sendirian. Aku ngomong sendirian, suami saya bisa bersosial dengan enak di luar sana, aku harus cuma ngomong berdua dengan anak saya saja, nggak ada ibu yang menemani, nggak ada siapapun yang menemani. Perasaan-perasaan seperti ini muncul.
Nah, seharusnya seperti ini memang butuh support system. Makanya memang kalau misalnya di awal-awal persalinan, di awal-awal anak pertama misalnya memang saya anjurkan sebaiknya memang kita harus membuat, eee, environment yang benar, yang bagus gitu ya, lingkungannya memang benar bagus. Makanya seringkali kan kalau orang melahirkan pertama itu sebaiknya melahirkan di rumah ibu kandung gitu ya, sebaiknya begitu. Supaya memang, ada yang membantu secara psikis, ada yang membantu secara fisik seperti itu. Karena memang psikis yang paling letih kalau ibu yang barusan melahirkan itu. Apalagi melihat suami masih tetap beraktivitas keluar, tidak ada rasa empatinya kepada istri. Nah, ini bisa memantik baby blues gitu ya. Nah, jadi, apa namanya, apalagi misalnya juga kadang yang tidak support ini juga orang-orang yang nyambangi. Orang yang nyambangi malah, "Kamu kok gini, lahirannya kok sesar, kamu kok nggak menyusui, kamu kok nggak ini." Tambah merasakan down, sudah capek secara fisik, dia juga secara psikis kok dipermasalahkan ketidakbecusannya ngomong anak dan sebagainya. Oke. Kemudian juga, apabila boleh juga menegur seorang istri apabila dia sampai misui orang lain, berkata kotor kepada orang lain, atau kemudian sengaja menyobek pakaian suaminya. Intinya ya wis golek-golek masalah gitulah, golek-golek masalah. Atau juga kemudian, nah ini yang lucu ini di sini, atau misalnya memegang jenggot si suaminya kemudian sambil ngomong, "Ya himar, ya balid, he bodoh, he goblok," gitu ya, ya nggak mungkin gitulah kayaknya ya. Kecuali kalau misalnya bercanda misalnya, kalau bercanda tapi kita juga harus memahami. Jadi setara itu tidak hanya urusan setara antara iman dengan iman, agama dengan agama, tapi setara joke. Joke itu juga harus disetarakan loh. Kalau joke kita dengan suami kita joke-nya nggak setara, kita nggak belajar joke bapak-bapak, si suami juga nggak belajar joke ala ibu-ibu gitu ya. Ini malah akan menjadinya seperti nyinyir, sindiran dan sebagainya jadinya. Jadi joke pun juga harus dipelajari teman-teman gitu ya. Oh suami saya itu joke-nya agak dark joke misalnya, kayak dipegang-pegang kayak gitu misalnya, terus dibilang, kok cek gantengnya bojoku kayak Osama bin Laden misalnya. Lah kalau misalnya ternyata suamimu juga mantan ISIS misalnya kan yo marah kalau misalnya dibilang Osama bin Laden gitu kan. Nggih. Jadi perlu diperhatikan juga seperti itu juga harus dipelajari, seni menangkap perasaan seorang pasangan gitu ya. Nah, atau misalnya memang seorang istri ini niat untuk sengaja 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 menyingkap auratnya sengaja menyingkap auratnya di depan orang yang bukan mahram. Nah, ini. Atau sengaja ngomong, apa namanya, ngobrol dengan orang yang bukan mahram tanpa seizin suami. Nah, ini teman-teman, jadi ketika mi'rajnya Nabi saya pernah cerita belum ya? Nah, itu ketika mi'rajnya Nabi ke surga dan neraka itu, Nabi ketika di neraka bertemu dengan seorang perempuan, yang perempuan ini gelandotan tapi dengan nun sewu, dengan payudaranya. Ketika ditanya oleh Nabi, Malaikat Jibril ini kenapa orang ini? Ternyata orang ini adalah orang yang ketika suaminya tidak ada, dia mempersilahkan orang bukan mahram masuk ke dalam rumahnya. Nggih, jadi terlalu ramah pun juga tidak benar, teman-teman, nggih. Jadi, ada dalam ayat itu, "Wala takhda'na bil qaul," janganlah kamu terlalu ramah kepada orang lain, ucapanmu jangan terlalu mendayu-dayu kepada orang laki-laki lain, gitu, nggih. Kemudian juga, boleh juga menegur, ini juga berlaku untuk sama-sama ya, suami ataupun istri bisa saling menegur ketika ada unsur-unsur yang tadi sudah saya sebutkan. Kamu juga misalnya, saya sebagai perempuan juga saya nggak suka kalau suami saya ini ngobrol dengan teman ceweknya, misalnya saya nggak suka di mana-mana teman cewek itu tendensius misalnya, kamu misalnya seperti itu. Kamu utarakan itu kepada suamimu, jangan asal kamu hanya ngomong di dalam hati kemudian mengatakan kepada suami kamu nggak peka gitu ya. Katakan gitu ya, beritahu. Nah, atau misalnya, apa namanya, apa di sini, atau misalnya ketika seorang suami atau istri itu memberikan atau mensedekahkan barang-barang dari rumahnya
tapi barang itu bukan barang yang biasa diberikan kepada orang lain. Misalnya seperti kamu terlalu loman sama orang lain, terus kamu ada orang yang minta-minta, kamu nggak punya barang di rumah, kamu kasih kulkas misalnya. Kan bukan sesuatu yang biasa untuk diberikan kepada orang lain, kecuali kalau misalnya barang itu memang barang yang akan cepat basi, kamu kasihkan tanpa izin juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya barang di rumah kamu, ada teman kamu datang ke rumah terus lihat, "Ih, TV-nya lucu, bagus ya, oke boleh dibawa aja," gitu. Itu bukan sesuatu yang kaprah dan itu tentu harus atas izin gitu ya. Kemudian juga, wa fi darbiha ala tarkis shalah qaulani, dan untuk urusan, menegur karena meninggalkan sholat, ada 2 pendapat. Tapi pendapat yang paling shah adalah lahu darbuha ala dalika idza lam taf'al bil amri. Boleh memukul atau boleh menegur kepada pasangan kita apabila memang dia sudah diingatkan tapi tidak mengindahkan gitu ya. Ini banyak sekali teman-teman, banyak sekali kasus-kasus seperti ini dan saya juga sering mendapatkan curhatan seperti ini. Bagaimana nih suami saya enggak mau sholat, ya yang saya mau tanya sebenarnya balik kepada perempuan ini, kamu di awal ketika ta'aruf seperti apa? Ta'aruf yang paling penting itu adalah melihat bagaimana sholatnya pemimpin dalam rumah tangga kita ini nanti. Jadi melihat sholatnya seperti apa. Nih bagaimana kalau ketika ta'aruf sholatnya baik-baik saja, tapi ketika sudah melakukan hidup rumah tangga ternyata dia malah menjauhi agama seperti apa. Nah ini kan ta'aruf itu kan tidak hanya dilihat dari satu aspek, dari satu sudut pandangnya si calon suami saja, tapi kan juga bisa tanya kepada orang sekitar seperti apa kebiasaannya begitu. G. Oke, kemudian, karena kalau misalnya imam sudah tidak sholat, itu fatal sekali, karena kita ini kan niatnya gandol sama imam kita, pemimpin rumah tangga kita, kita niatnya gandol, tapi sing digandoli ucul. Ini kan ibarat, apa ya, ibarat kita mau berpegangan sama orang, tapi orang ini melepaskan pegangannya, ya ambruk bareng-bareng gitu. Nggak akan nggak akan naik juga rumah tangganya gitu. Jadi, karena memang kan, apa namanya, tiang agama itu kan adalah sholat gitu ya. Jadi kalau misalnya sholatnya sudah enggak, ya jangan coba-coba kalian untuk menjadi malaikat untuk memperbaiki sholatnya dia gitu ya. Ngapain kamu harus capek-capek untuk menuntaskan, urusan internal calon kamu, toh kamu punya banyak PR lainnya dalam rumah tangga nantinya gitu ya. Kemudian juga, wajib bagi seorang suami untuk menasehati istrinya. Menasehati istrinya dan dengan cara wa yasta'taf biha, dengan cara yang lemah lembut. Rahimallahu rajulan qala ya ahlaku sholatakum, siyamakum, zakatakum, miskinakum, yatimakum, jiranakum, la'allahu yajma'akum ma'ahum fil jannah. Ada sebuah hadis, Allah akan menyayangi seorang laki-laki yang ketika dia berkata kepada para keluarganya, sesungguhnya sholat kalian, puasa kalian, zakat kalian, dan tetangga kalian, ayo kita kumpul bersama di dalam surga gitu ya. Jadi ku anfusakum wa ahlikum naro gitu ya. Kemudian dan wajib bagi seorang suami untuk yunfiqu 'alaiha ala qadri wus'ihi. Wajib bagi seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya dengan kadar kemampuannya. Nah, untuk urusan-urusan ini biasanya bisa dikomunikasikan secara internal. Misalnya seperti dalam urusan finansial rumah tangga saya, misalnya saya dan suami saya enggak pernah tahu suami itu punya uang berapa. Karena memang saya tipikal orangnya yang boros, nggak bisa pegangan uang gitu ya, uang tiba-tiba ambles gitu saja. Jadi saya utarakan kepada suami, saya tipikal orang yang nggak bisa pegang uang, bukan tipikal orang perempuan yang suka pegang uang, yang manage uang, saya nggak bisa. Saya paling nggak bisa manage uang. Kalau saya manage konsep begitu saya bisa, tapi kalau manage uang saya nggak bisa. Jangan kasih uang ke kulo, kecuali hak kulo. Jadi per bulan saya dikasih sama suami. Kemudian kalau misalnya kurang, ya bisa pakai uang saya gitu, dengan sodakoh saya dari uang saya sendiri, seperti itu. Kalau sampean tipe seperti saya, maka saya sarankan seperti cara saya. Jadi ya cukup kita diberikan secukup kita, selebihnya biar suami yang handle itu gitu.
Tapi ada tipikal perempuan yang memang dominan, memang mengharuskan semuanya memang disetorkan kepada dia, suami tidak mendapatkan sepeser pun, nanti kalau dia butuh baru kita mengelola dengan benar, seperti itu, ada yang seperti itu. Tapi tentu teman-teman ini harus atas keriduan masing-masing, gitu. Kemudian wa ayyastahmila 'alaiha, dan wajib bagi seorang suami untuk menahan atas perlakuan apapun, perlakuan baik, perlakuan kurang baik dari seorang istri. Bi ayyasbiru ala idaiha, sabar atas apapun gitu ya dari seorang istri. Nah, wa yatalattaf biha, meskipun dikasari, meskipun kurang diperbaiki, kurang dibaikin, tapi tetap wa yatalattaf, wajib bagi seorang suami untuk tetap berlemah lembut kepada istrinya. Makanya saya kurang kurang paham juga kenapa sekarang laki-laki itu sudah mulai KDRT, kemudian poligami tanpa apa namanya, tanpa menanyakan kepada istrinya terlebih dahulu dan sebagainya. Saya kurang paham. Karena mungkin mereka orang-orang laki-laki yang tidak kurang berpegang kepada agamanya gitu ya. Kalau insya Allah kalau berpegang kepada agama secara total, secara general, secara universal, insya Allah tidak akan melakukan hal-hal yang menyakiti secara fisik dan secara psikis gitu ya. Karena Rasulullah pun juga mensyaratkan seperti itu. Ya talatuf biha gitu. Jadi memang harus apa namanya, harus bertindak yang lemah lembut gitu ya. Kemudian juga di sini disampaikan ada sebuah hadis, laula anallah satarul mar'ah bil haya lakanat la tusawi kafan min turab. Andaikan seorang perempuan itu tidak ditutup oleh Allah dengan rasa malu, maka dia seperti tidak ada harganya bahkan dibandingkan debu sekalipun. Jadi memang rasa malu yang memang harus dimiliki oleh seorang perempuan, seperti yang saya katakan, mar'ah tidak akan menjadi mir'ah kalau tidak bisa menjaga muru'ah. Muru'ah itu seperti apa? Muru'ah itu sesuatu yang pantas dilakukan, gitu ya. Sesuatu yang pantas dilakukan, yang ketika kita melakukan meningkatkan kehormatan kita sebagai perempuan, marwah kita sebagai perempuan. Itu adalah muru'ah, gitu ya. Maka sebaliknya, apa yang tidak pantas dilakukan, maka hindari, gitu ya. Kemudian juga Mmm, dan membimbing seorang istri ke jalan yang benar. Ketika si istri ternyata memang nah bedanya dengan suami, kalau suami cari suami yang memang sudah matang secara agama dan sudah baik secara sholatnya. Kalau kalau istri, kalau memang belum baik, maka kewajiban bagi seorang suami untuk memperbaiki agamanya. G, ajak si istri ke dalam kebaikan. Dan yang paling wajib bagi seorang suami adalah mengajari istri mengenai hal-hal yang urusan dengan keagamaan, yang baik urusan toharo, suci, urusan haid, urusan sholat, ibadah, semuanya harus diajarkan oleh suami. Di kitab ini ada beberapa cara apabila memang istri dalam kondisi yang tidak mampu dalam urusan agama ini, yang memang krusial harus dia pelajari, maka menjadi tugas orang suami. Entah caranya dia dibawa kepada orang alim, atau diajari sendiri oleh suami yang memang sudah punya kapasitas, atau apa yang memang perlu dipertanyakan oleh si istri yang tidak paham, itu dibawa oleh suami dan dipertanyakan, dikonsultasikan kepada orang lain. Seperti itu. Nah, kalau sekarang saya kira ini terlalu rumit kalau kita pelajari. Sekarang banyak sekali ilmu-ilmu bertebaran di mana-mana ya, termasuk ilmu-ilmu online seperti ini. Kemudian ilmu-ilmu yang webinar, ilmu-ilmu di dalam apa namanya ilmu online dan sebagainya itu sudah mulai banyak bertebaran. Saya kira mudah sekali aksesnya gitu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya, paragraf yang berikutnya ada sebuah ayat, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ini kewajiban seorang suami terhadap keluarganya. Wajib bagi suami dengan cara apapun yang bisa dia lakukan, yang penting koridornya dalam keimanan, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah keluargamu, jagalah dirimu, jagalah keluargamu, istrimu, anak-anakmu, supaya tidak masuk ke dalam neraka. Entah bagaimanapun caranya. Entah caranya dengan bersabar, entah caranya, karena dalam rumah tangga pun juga ada hukum kuantitas penderitaan yang sama seperti yang saya sampaikan. Barangkali tidak diuji lewat pasangannya, tapi diuji lewat anaknya. Barangkali tidak diuji lewat anaknya, diuji lewat rizkinya. Barangkali seperti itu. Jadi tidak bisa kemudian kita mengatakan enak rumah tangga dia baik-baik saja, rumah tangga saya tidak baik-baik saja. Tidak ada seperti itu. Semua rumah tangga pasti melewati ketidak baik-baik sajaan. Oke. Kemudian ada sebuah hadis juga
Tugasnya bagi seorang suami untuk ku anfusakum itu apa? Faqihuhum wa adibuhum. Ajari mereka ilmu syariat dan ajari mereka tata krama. Gitu. Jadi ibaratnya kalau suami mencari istri itu monggo, kosongan monggo, yang tuntas lebih baik gitu ya. Kalau kosongan sekalipun, kosongan itu maksud dalam artian secara fikih keagamaan nggak paham, secara etika juga nggak paham, attitude juga kurang baik, ini kosongan gitu ya. Kosongan sekalipun ini ya nggak masalah gitu ya. Tugas bagi seorang suami untuk memperbaiki secara syariat dan secara keagamaan juga secara attitude seorang istri. Ada hadis juga dikatakan inna asyaddan nas adaban yaumal qiyamah man jahala ahlahu. Sesungguhnya orang yang paling besar adabnya, suami yang paling berat adabnya di hari kiamat nanti adalah mereka yang membiarkan keluarganya dalam kondisi bodoh. Saya kemarin live IG, kemudian di situ ada yang mempertanyakan, Neng bagaimana kalau serumah itu dipimpin oleh bapaknya itu tidak puasa bersama-sama. Serumah tidak puasa, itu gimana hukumnya? Ya dosa. Puasa ini wajib kok. Yang kalau dilakukan itu dia mendapatkan pahala, ditinggalkan dia berdosa, maka ya wajib. Makanya ya berdosa sekeluarga. Dan ini kalau misalnya memang pimpinan keluarganya ini sudah menyampaikan tapi ternyata tidak diindahkan, maka sudah gugur kewajiban pimpinan keluarga ini. Tapi kalau belum diberitahukan dan malah memprovokasi untuk tidak melakukan bersama-sama, maka dia menjadi orang yang tadi manjahala ahlahu. Dan suami yang seperti ini akan menjadi orang yang paling besar adabnya nanti ketika hari kiamat. Oke. Kemudian di paragraf berikutnya ini adalah hadis yang paling sering kita dengarkan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati bla 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 fal imam ra'in wa mas'ulun an ra'iyati wa rajulu ra'in fi alihi wa mas'ulun an ra'iyati. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha. Nah, ini dan seorang istri bertanggung jawab. Nah, tadi kan warrajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun ar-ra'iyati. Seorang suami bertanggung jawab kepada keluarganya dan pertanggungjawabannya juga nanti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah nanti ketika dia sudah meninggal. Pertanggungjawabannya dalam urusan apa seorang suami ini? Wa fahum huquqahum min kifwatin wa nafaqatin wa ghairihima. Kahusni usyratin aula. Ini yang akan dipertanyakan oleh Allah kepada seorang suami nantinya. Apa saja hak-hak seorang istri dan anak-anaknya dalam urusan pakaian, dalam urusan nafkah, dan urusan husnul muasyarah, dalam urusan memperbaiki hubungan dan relasi komunikasi dengan si istri. Ini juga dipertanyakan. Jadi kalau suami tidak bisa memberikan komunikasi yang baik, tidak ya talatof tadi kepada istrinya, tidak berlembut kepada suami dan pada istri dan anak-anaknya, maka ini termasuk ke dalam hisab yang akan ditanyakan oleh Allah kepada suami. Dan untuk yang dipertanyakan oleh istri, itu ya untuk tanggung jawab istri adalah apa? Tanggung jawab istri adalah husnu tadbiril ma'isyah. Cakapnya seorang istri untuk mengelola keuangan dalam keluarga. Nah, ini yang menjadi tanggung jawab seorang istri. Seperti tadi ya, pengelolaan finansial yang saya sampaikan di awal, ini kembali kepada kesepakatan masing-masing. Kemudian wasyafaqah, dan juga memberikannya kasih sayang seorang istri kepada keluarganya. Oke. Terus kemudian juga apa lagi yang diharuskan menjadi kewajiban seorang istri, yaitu wa hifdzun nafsiha wa malihi wa atfalihi, menjaga
dirinya, harta suaminya, harta bersama, dan juga menjaga anak-anaknya. Tapi ya kalau dalam garisan di sini saya yang menjadi kritik dari saya adalah kepengasuhan anak itu adalah tanggung jawab bersama. Karena bagaimanapun yang ingin didoakan oleh anak itu tidak hanya ibu, tapi juga bapak. Maka bapak berkewajiban untuk juga menjaga hubungan yang baik dan memberikan parenting yang baik kepada anaknya. Oke, seperti itu. Sudah. Oke. Kemudian yang terakhir ada di sini ada sebuah hadis Allah fin nisa fa innahunna amanatun indakum faman lam ya'muri imra'atahu bis sholati wa lam yu'allimha faqad khana Allah wa rasulah. Ini hadis yang memang benar-benar harus diperhatikan oleh para laki-laki sebagai seorang calon pemimpin. Sungguh ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah para laki-laki mengenai urusan istrimu. Kenapa? Karena para istri adalah amanah dari Allah. Mosok amanah ki yo dititip-titipke. Lek gak iso ngopeni dibalik nang wong tuane. Lek gak iso ngopeni dititipno nang gene pondok misalnya, atau dititipkan sama ustazah atau dititipkan sama kiai. Kalau saya enggak sanggup menghadapi istri saya, tolong ustaz jenengan ajari, tolong kiai jenengan ajari. Ya enggak gitu. Jadi karena memang amanah, ya jangan dititipkan kan. Itu titipan untuk kalian. Kenapa dititip-titipkan gitu. Famalam ya'mur imra'atahu bisolat, barang siapa yang tidak mengajarkan kepada perempuannya urusan sholat, tidak mengajarkan, tidak memerintahkan, tidak bertanggung jawab dalam urusan sholatnya, ibadahnya, faqad khana wa rasulah. Ketika kamu tidak amanah kepada istrimu dan tidak amanah pada ibadah istrimu, maka dia termasuk orang yang berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Karena ketika sejak diucapkan qabil tu nikahaha, maka di situ kita sudah mengucapkan ikrar kepada Allah, kita akan menerima semua baik buruknya seorang istri, semua baik buruknya istri. Maka ketika angkah tukar sekalipun, saya menikahkan kamu dengan anak saya, dengan segala kebaikannya, dengan segala keburukan dia, tolong diterima dengan baik, seperti itu. Jadi ketika sudah berikrar seperti itu, tapi ternyata si suami ini tidak kunjung menerima keburukannya istrinya, tidak bersabar atas keburukan istrinya, tidak menerima bersyukur atas kebaikan istrinya, tidak mengajari istrinya dengan baik, tidak memberikan hak-hak pendidikan istri dengan baik, maka faqad khana Allah, maka dia termasuk orang yang berkhianat atas ikrar yang telah dia ucapkan kepada Allah dan Rasulnya. Gitu, teman-teman. G. Nah, terakhir, lupa saya, kok terakhirnya ada terakhir lagi. La yalqallahu subhanahu wa ta'ala ahadam bidam bi'a'udhama min jahalati ahlihi. Allah tidak akan menemui orang dengan dosa yang besar sebesar orang yang membiarkan bodoh keluarganya. Jadi, Allah tidak pernah menemui orang yang dosanya itu lebih besar dibandingkan dosanya orang yang membiarkan bodoh keluarganya. Keluarganya tidak diperbolehkan mondok. Ini ada loh, keluarga pesantren bahkan ini. Merasa bahwa anaknya sudah cukup dengan bimbingannya dia sendiri, anaknya kepengen mondok, pengen belajar ilmu sosial di luar, malah tidak diperbolehkan sama orang tuanya. Ini juga ada yang seperti itu. Tapi ini ya kembali kepada kesanggupan masing-masing. Kalau misalnya memang benar-benar orang tuanya sudah memenuhi secara fisik dan secara psikis, secara keilmuan dan juga sosial kemasyarakatan, tidak masalah. Tapi kalau misalnya saya kira anak, istri itu tetap punya suara di dalam rumah tangga, wajib lah. Jadi rumah tangga dibangun bersama-sama, tentu dengan kesepakatan bersama-sama, gitu ya. Oke, jadi tidak boleh ada yang saling menafikan mimpi satu sama lain, tidak boleh saling menafikan kebutuhan dan keinginan masing-masing satu sama lain. Oke. Termasuk untuk anak sekalipun. Baik, Niku, mungkin dari saya. Monggo, saya kembalikan kepada moderator. Itu akhir dari hukuk zaujah, ya. Akhir dari hak-hak seorang istri yang harus didapatkan dari suaminya. Ya, terima kasih banyak nih untuk pencerahannya. Ternyata memang istri dan suami itu harus setara ya, entah dalam iman atau agama, bahkan dalam segi jokes itu harus setara. Teman-teman yang mungkin ingin bertanya bisa langsung raise hand atau tulis di kolom chat. Ini kemarin saya yang terakhir itu saya kalau nggak ada yang bertanya saya tunjuk tadi kemarin Pak. Oh, okay. Monggo ada yang ingin bertanya sebelum ditunjuk. Sebelum ditunjuk. Monggo.
Ini kalau nggak ada yang bertanya, saya tunjuk beneran ini. Tak ketok meripatku ya, ono Almas. Mas, kamu belum ngomong sama sekali, Mas. Kamu, Mas. Ayo, Almas. Kamu nggak boleh melempar ke orang lain. Monggo segera bertanya. Ayo, Mas. Ning, maaf izin bertanya. Kalau pada ta'aruf itu percakapan atau pertanyaan apa yang mungkin wajib ditanyakan nih? Mungkin dari Niwi itu. Ketika ta'aruf apa yang harus ditanyakan? Nggak ada pakem ya, nggak ada pakem. Ta'aruf itu harus bertanya apa gitu. Bahkan sekedar mau hahaha sekalipun itu kan juga bisa kita tangkap di situ ya. Gesturnya dia seperti apa, caranya dia ngomong seperti apa, cara dia berkelakar seperti apa, bisa ditangkap gitu loh. Jadi nggak usah terlalu yang harus saklek seperti apa caranya kita ngomong. Kita harus, jadi misalnya kita sudah menyiapkan question list misalnya ketika kita ketemu sama suaminya, emang ini interview atau interogasi, investigasi kan juga bukan gitu ya. Masa langsung tiba-tiba datang, "Hai, nama kamu siapa? Alamat kamu di mana? Kamu suka makanan apa? Kamu suka aku enggak?" Ini kan enggak gitu loh. Jadi enggak perlu begini, ngalir saja. Tapi yang perlu ditangkap teman-teman di sini, ta'aruf itu memang ada banyak salah kaprah di sini. Ada yang mengatakan ta'aruf itu tidak harus bertemu. Ta'aruf itu bahkan kalau menurut Imam Syafi'i ketika ta'aruf sekalipun kita diperbolehkan untuk melihat telapak tangan, kemudian apa namanya kaki sekalipun juga boleh dilihat. Tapi ya masa tolong buka kakimu gitu kan gitu enggak juga. Aku mau ta'aruf nih, kakimu bukan. Ini mau apa? Ya, maksudnya ini dalam artian tidak hanya melihat dalam urusan komunikasinya, bahkan fisiknya pun juga boleh dilihat gitu ya ketika masa ta'aruf gitu. Jadi masa ta'aruf, jadi kalau misalnya saya pernah melihat itu di apa namanya, ini rada cepet loh ya, aku ajarin setengah 4. Takut kakinya bersisik. Ya kan? Kita tentu memang harus punya standar-standar seperti apa, kita menginginkan calon suami kita seperti apa. Aku soalnya putus salin. Jadi boleh kita mencari kita kepengen calon suami seperti apa, tapi ya jangan terlalu kemudian ya pilih secara prinsip saja ya, pilih secara prinsip, yang prinsipil saja. Jangan yang aku kepengen suami yang sama-sama suka makan jengkol. Aku kepengen, itu bukan hal-hal yang prinsipil gitu loh lah, ngapain kan bisa sih kita terima dengan penuh sabar seharian membau dia dengan seluruh nafasnya dia dengan bau jengkol serumah, itu kan nggak apa-apa, masih tahan. Prinsip ini di sini kalau kita tidak menyebutkan ini di dalam standar kita, maka kita bisa menderita. Nah itu. Nah kecuali kalau misalnya kamu kalau ada bau jengkol kamu mati misalnya. Jadi ini masukkan ke dalam salah satu bentuk ta'aruf kamu. Saya alergi jengkol loh, bahkan baunya. Nah, misalnya prinsip percaya bumi bulat. Nah, ini boleh sih kalau prinsip percaya tahu bulat gitu loh. Kalau percaya bumi bulat misalnya saya memang niat mencari gara-gara di dalam rumah tangga. Jadi enggak apa-apa, saya akan mencari suami yang percaya pada bumi datar. Karena saya percaya bumi bulat supaya bisa menjadi percakapan saya sepanjang hidup misalnya. Enggak masalah gitu. Nggak masalah, itu kembali kepada kamu masing-masing. Jadi seperti yang saya katakan di awal, karena kan ini dalam urusan ta'aruf itu sama seperti bagaimana kita hire dalam dalam HRD gitu ya. Hire sesuaikan dengan kebutuhan kita seperti apa. Jadi bagaimana supaya kita tidak memberi PR kepada instansi, kita juga tidak memberi PR di dalam kehidupan rumah tangga kita. Maka memang mencari yang memang klek dengan kriteria yang kita butuhkan gitu. Ada Indana raise hand. Monggo Indana. Ngapunten Neng Padi Tanglet. Kamu sudah melahirkan? Dereng Neng. Oh belum ya? Tapi sudah mendekati HTL Neng Pangestune. Alhamdulillah. Ngapunten Neng Padi Tanglet. Kan meskipun sudah berumah tangga kan harus tetap taat kepada orang tua ini. Terutama suami kepada ibunya. Oke. Misal Neng ada suami
kalau mau melakukan sesuatu itu selalu minta pendapat ke istrinya dan ibunya ngoten ning. Nah, sedangkan pendapat ibu sama istrinya itu selalu berbeda ngoten ning. Tapi yang sering dipilih sama suami itu pendapat istrinya ngoten ning. Sampai istrinya tuh ngerasa nggak enak, sungkan sama ibu mertuanya, terus takutnya juga dikira menghasut suami biar suaminya itu nggak manut ke ibunya ngoten ning. Takutnya ngoten. Terus Oh, ini pengalaman orang lain kan ya, pengalaman orang lain. Ya, ya. terus nih apa padahal istrinya sudah ngingetin nggak apa-apa wis, nggak apa-apa kalau misalnya jenengan mau milih pendapat ibu nggak apa-apa kok, aku nggak marah ngoten nih. Tapi si suami itu kadang masih menolak pendapat ibunya dengan halus demi menerima pendapat istrinya ngoten nih. Itu gimana nih? Betul, betul, itu laki-laki yang gentle. Jadi itu adalah bentuk tanggung jawab seorang suami yang mencangking kamu dari alam kehidupan. Jadi, bahas opo iki kok mencangking banget. Jadi bentuk tanggung jawab seorang suami kepada istri yang sudah dia bawa dari tempat hidup, dari zona nyamannya seorang istri ini adalah memang memperlakukan istri lebih dibandingkan dengan lingkungan sekitarnya. Bukan berarti kemudian tidak menggubris gitu ya, bukan. Jadi tidak boleh memang dengan ibu. Kamu lebih sayang mana? Ibumu atau aku? Gak bisa kayak gini. Ini porsinya berbeda. Porsinya berbeda. Cuma ya memang kalau misalnya memang di sini ada para mertua, mertua itu memang harus paham ini bahwa anak itu dalam kondisi dia harus tetap latihan kepada anak dan istrinya. Maka dia tidak boleh kemudian merasa dia dikesampingkan, dianaktirikan, seperti itu yang tidak boleh juga. Toh juga si ibu mertua ini sudah mendapatkan kasih sayang dari suaminya kan gitu. Menjadi tidak adil jadinya kan seperti itu. Jadi memang dalam kondisi antara menantu dan mertua beda pendapat, ini hampir ditemui merata di semua rumah tangga. Apalagi para ibu yang merasa anaknya direbut oleh menantunya. Kasih sayang anaknya diambil oleh menantunya. Ada perasaan-perasaan seperti ini. Ada perasaan mertua jealousy. Nah, ini ya. Mertua jealousy. Ya. Jadi perasaan-perasaan seperti ini memang banyak sekali terjadi. Maka dalam kondisi seperti ini yang berperan tentu adalah seorang suami. Bagaimana caranya suami bisa balance antara keduanya? Bagaimana tidak menyakiti salah satunya? Ketika memang yang lebih logis menerima pendapat mertua, pendapat si ibu, ya bagaimana cara menyampaikan dengan baik kepada si istri. Bagaimanapun juga sebaliknya seperti itu. Tentu dalam urusan ini tentu harus objektif. Tidak boleh kemudian semata-mata yang dilihat adalah pendapat istri karena kamu sudah harus bertanggung jawab dengan aku sebagai seorang istri. Itu tidak boleh seperti itu juga. Seorang suami tetap harus objektif karena ini urusannya dengan kehidupan. Nah, itu. Jadi dari sisi mertua memang harus memahami bahwa suami anaknya yang laki-laki sedang dalam usaha memang memperbaiki rumah tangganya. Maka dia harus tahu diri, harus paham posisi seperti itu. Maka nasihati ini ya, seperti ini ya, Indana kasih tahu ke mertuamu ya, gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau bagi seorang suami harus paham balance ya, harus balance bagaimana saling menyampaikan. Nah, ini seringkali dalam kondisi yang ini sama halnya seperti kondisi suami saya. Jadi suami saya itu pernah dalam kondisi ketika saya mau melahirkan anak yang terakhir ini Hala, itu kita berdua melahirkannya itu kan cuma berdua saja, nggak ada orang lain yang ikut nimbrung gitu kan. Nah, itu akhirnya dalam kondisi saya tidak boleh pakai obat mempercepat melahirkan. Akhirnya saya merasa kesakitan yang sangat, saya minta terus bidan tolong cek kapan saya mau melahirkan. Setiap beberapa menit saya minta bidannya datang lagi. Mungkin bidannya capek. Akhirnya suami saya ke bidan, saya suruh sana ke bidan, bilang suruh lihat lagi saya mau melahirkan kayaknya. Nyampe di bidannya bilang, Bapak, saya baru beberapa menit yang lalu ke istri Bapak dan belum waktunya melahirkan. Istri Bapak suruh sabar aja. Bu, saya ini kalau nggak datang ke sana bersama dengan ibu, saya kena sama istri saya.
posisi saya si malakama. Saya mau ke ibu ini, saya harus membawa ibu ke sana lah. Sedangkan ibu nggak mau ke sana. Saya nanti semakin mana-mana kena, ke ibu saya dimarahin, ke istri saya juga dimarahin. Ya sudah bapak-bapak mending ngopi aja gitu katanya bidannya. Akhirnya suami saya nurut sama bidan, suami saya ngopilah keluar. Jadi mungkin memang ada kalanya memang ya seorang suami memang harus belajar bagaimana manajemen konflik ya. Bagaimana manajemen konflik yang harus dia atasi antara istri dan mertua ini memang begitu ya. Nah, untuk posisi kita sebagai seorang istri harus paham kondisi-kondisi ini. Tapi kalau misalnya dalam cerita yang diutarakan oleh Indana, bagaimana ketika suami dikit-dikit harus bertanya kepada orang tua. Sebenarnya dalam kondisi ini, Indana, yang perlu diperhatikan, kewajiban seorang laki-laki setelah menikah itu memang ada kewajiban kepada ibu, kepada orang tua. Tapi ini kewajiban birrul waliden, bukan kewajiban mentaati secara utuh kepada orang tua. Nah, ini akan salah kalau misalnya dimaknai sebagai saya harus lebih mengutamakan orang tua dibanding istri. Ini salah. Jadi porsinya tetap istri, anak, baru kemudian orang tua. Termasuk dalam urusan nafkah. Kalau misalnya ada kelebihan materi dari yang memang dipunya oleh seorang suami, maka boleh memberikan, boleh ya, bukan wajib, boleh memberikan kepada orang tua setelah kebutuhan anak istri tercukupi. Tidak boleh menyengsarakan kepada si istri dan anak karena memberikan kepada orang tua. Ini tidak boleh. Gitu. Jadi yang perlu digarisi adalah tanggung jawab moral saja kepada orang tua. Sering nyambangi, sering memberikan hadiah, sering memberikan makanan, menemani, tanggung jawab secara moral. Itu yang paling penting. Bukan kemudian dikit-dikit tanya orang tua, dikit-dikit tanya orang tua. Nggak boleh, itu namanya interventif. Ya, tidak boleh terlalu intervensi dalam rumah tangga. Gitu. Oke, sampun nggih? Gini matur nuwun. Wah, ada Uca raise hand. Ada Uca raise hand. Apa, Ca? Itu Bentar nih. Oke. Assalamualaikum Widat. Terima kasih atas kesempatannya. Maaf ya, Ning tanya-tanya terus. Yang mau saya tanyakan itu, saya pernah dengar kalau misalnya seorang istri yang tidak bisa memberikan anak atau dalam kata lain mandul, itu si suaminya boleh menikah lagi. Nah, itu mohon koreksi kalau misalnya salah. Nah, akhirnya dengan fenomena tersebut itu akhirnya muncul pertanyaan, apakah wanita atau perempuan itu hanya dilihat sebagai pabrik anak atau alat reproduksi saja? Apa wanita atau perempuan itu nggak bisa dilihat dari nilai-nilai lain yang dia punya gitu. Yaitu dari perspektif Islam, khususnya dari kayak kalangan pondok, kitab-kitab pondok itu seperti apa? Itu sini. Jadi teman-teman, kita kalau memaknai sebuah hadis itu memang tidak boleh sepatah-sepatah karena memang harus memahami asbabul wurudnya, kemudian juga memahami adakah hadis yang dinasakh mansukh, hadis yang saling meniadakan. Barangkali di satu waktu Rasulullah berkata apa ketika di zaman Makkiyah, ketika di zaman jahiliyah di posisi masyarakat Mekah. Tapi ketika di masyarakat Madinah yang lebih kondusif, Rasulullah berkata seperti apa. Ini harus kita tidak boleh melihat sepenggal-sepenggal. Nah, ini ada sebuah hadis memang yang mengatakan memang barang siapa yang, saya lupa ya bunyi hadisnya seperti apa, intinya semakin banyak umat, maka mereka akan semakin memakmurkan Islam lah, kurang lebih seperti itu. Atau menikahlah kalian dengan seorang perempuan yang walud dan wadud, yang manaan dan manaan, kayak kucing. Saya enggak tahu apa reproduktif gitu ya, apa produktif gitu ya. Perempuan yang produktif secara urusan subur. Sangguyu bel.
Jadi perempuan yang produktif atau perempuan yang wadud, penuh dengan kasih sayang, seperti itu. Nah, hadis-hadis seperti ini jangan dipatah-patah gitu ya, jangan dipatah-patahkan. Jadi ada memang hadis yang memang menerangkan bahwa Rasulullah itu menyukai umatnya itu banyak. Tapi itu ketika di masa-masa awal Islam ada. Sehingga Rasulullah membutuhkan populasi yang besar untuk membangkitkan Islam. Tapi ketika Rasulullah sudah masuk ke daerah ke Madinah, di situ baru Rasulullah kemudian mengatakan ketika melihat banyak orang-orang warga Taif itu yang berjejer-jejer, anak-anak kecil-kecil itu antri makan, makanannya kurang, mereka busung lapar dan sebagainya. Akhirnya Rasulullah mengatakan, barang siapa yang memang punya anak tapi dia tidak bertanggung jawab atasnya, maka dia termasuk orang-orang yang berkhianat pada Islam dan Allah Rasulnya, seperti itu. Jadi ini ayat yang saling meniadakan. Lah, tidak mandulnya seorang perempuan itu juga dari Allah. Sama halnya seperti kita diberi haid di tengah puasa, baru mau berbuka ternyata haid, itu kan marah gitu ya. Tapi itu kan dari Allah gitu. Ketika kita bisa menerima dengan lapang, maka itu rizkinya atau pahalanya bisa lebih besar daripada orang yang berpuasa. Nah, termasuk ini juga, ketika kita tidak bisa mendapatkan anak secara biologis, secara langsung, maka menerimanya kita atas takdirnya Allah, ini juga pahalanya besar gitu. Jadi hal-hal seperti ini, dan termasuk kalau saya bilang semua hal baik-baik, baik sakit, baik bahagia, itu semuanya nikmat dari Allah. Ketika mandul itu diberikan kepada kita, itu juga adalah nikmat dari Allah, meskipun menurut kita itu nikmat ujian. Tapi itu juga nikmat. Ketika kita tidak menerima itu sebagai bentuk nikmat dari Allah, maka kita disebut orang yang kufur nikmat. Akhirnya kemudian kita melakukan dosa lagi dengan menindihi dosa ini dengan dosa menyakiti istri kita dengan menikah lagi. Ini sesuatu yang saling ini kalau bahasanya Pegadaian itu mengatasi masalah dengan masalah gitu. Ini mengatasi masalah dengan masalah yang kemarin belum selesai, si istri ini belum menerima dengan kemandulannya dia, malah dia menambahi masalah dengan menikah lagi. Ini pun juga spekulatif ya, kalau bisa punya anak. Kalau ternyata yang mandul si laki, gimana? Nah, kan begitu juga bisa gitu kan. Makanya saya dulu pernah mengatakan dalam urusan anak ini urusan yang tidak main-main, karena bukan hanya sekedar kita berpikir tentang kuantitas tapi juga kualitas. Kalau kita berpikir kualitas, kita tentu tidak harus membicarakan anak biologis. Kadang anak biologis pun tidak selalu dengan rela mendoakan orang tuanya, bahkan anak ideologis, bahkan yang lebih punya rasa kepemilikan utuh kepada gurunya, kepada guru spiritualnya dan sebagainya, bahkan bisa jadi seperti itu. Maka yang penting dalam urusan ini adalah urusan kemanfaatan. Sama seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahkan ada orang yang menikah karena dia merasa kemanfaatannya sudah cukup dengan ilmunya. Maka ini pun begitu. Ketika misalnya memang dia sudah diusahakan ternyata tidak bisa kunjung punya anak, maka ya yang paling bisa diusahakan mencari kemanfaatan dalam bentuk yang lain. Bagaimana supaya dia tetap bisa mendapatkan tidak putus amalnya seperti 3 amal yang lain yang bisa tidak putus gitu ya, amal jariah, kemudian dan lain-lain itu dan lain seperti itu. Tapi teman-teman dalam urusan kemandulan ini kemarin kalau kalian mengikuti cerita dari Ustadzah Halimah Al-Aidrus, itu kan kemarin kan bahkan kemandulan oleh medis pun juga tidak bisa memutus takdir gitu ya. Jadi bisa jadi juga tetap bisa mendapatkan kehamilan kalau memang Allah itu yang mengutus. Bahkan istri Nabi Zakaria sekalipun sudah lansia, mandul juga, ternyata masih bisa hamil, bahkan menjadi Nabi Yahya gitu. Kan seperti itu. Jadi tidak putus asa gitu, tidak putus asa. Bahkan kadang Allah memberikan rezeki itu saat kondisi kita benar-benar yang putus asa gitu, baru kemudian Allah kasih rezeki. Kadang seperti itu. Oke. Mungkin bisa diakhiri ya teman-teman G, karena saya sudah mau nyampe ITS nih. Oke, terima kasih banyak nih Widat. Oke, sama-sama. Cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Selanjutnya mungkin Neng Widat mau memberikan statement penutup sebelum kita berfoto bersama. Boten, sampun. Sudah banyak tadi. Saya semoga ilmu kita manfaat hari ini. Semoga juga ilmu kita bisa menjadikan kita orang-orang yang lebih baik ke depannya, menjadi orang-orang yang solih dan solihah, menjadi orang-orang yang dirindukan oleh
oleh bumi, oleh surga, dan dirindukan oleh suami. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Saya Ita selaku moderator pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Mungkin sebelumnya bisa ada yang mau screenshot yang menggunakan PC. Ya, saya juga bantu screenshot dari sini. Untuk teman-teman yang ingin on cam, monggo berpose nggih. Kenapa? 1, 2, 3. Nggih gini neng, love neng. Nggih. 1, 2, 3. Nggih, sekali lagi 1, 2. Nggih. Terima kasih. Nggih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kok gak di-end sekalian aja tolol lagi ngenteni siji. Bonjol nih. Ngombe ayo. Dadah guys.